Jadi kunjungan saya ke salah satu laundry di China juga yang menanganin 30.000 pieces per hari. Seperti apa 30 pieces per hari ditangani cuma 20 orang. Wah, oke. Bahwa Blue Whale itu life cycle-nya atau cycle dari mesinnya lebih dari 20.000 cycle pun masih aman. Linen di hotel, di rumah sakit, kita biasanya nyetrika segitu banyaknya nggak perlu setrika lagi. Semua udah pakai flat ironer. Bahkan untuk ngelipetin towel, ngelipetin handuk ya, ngelipetin linen, ini semuanya sudah dikerjakan oleh mesin. Keren, keren. Hai Laundry Fans Indonesia, jumpa lagi dengan saya Apik Primadia. Nah, kali ini kita akan membahas jalan-jalan saya bersama teman-teman, bersama Mas Moga, GM-nya Apik Group, di mana? Di China. Ngapain aja kita di Cina? Jadi di Cina ini memang kita sengaja untuk hadir di sana untuk menghadiri Expo Laundry Asia yang ada di Cina. Expo Laundry ya, Texcare Asia namanya, Texcare Asia. Nah, ini adalah kali pertama saya datang ke China, ke Shanghai Expo, yang sebelumnya saya pernah datang ke Shanghai juga 2017 kalau nggak salah, ke pabriknya Elisa. Nah, pada waktu kita datang ke Expo Laundry di Cina, memang saya sudah berpikir kayaknya keren nih, dari jauh-jauh hari, jauh-jauh bulan kita sudah berpikir selain kita datang ke Expo Laundry yang setiap tahun ada di Indonesia, kita juga berpikir kayaknya Cina ini pusatnya teknologi selain di Amerika dan Eropa. Dan ternyata bener banget, pada waktu kita datang ke Texcare Asia atau China Laundry Expo 2024, keren banget. Hallnya emang gede banget, ada 2 hall di mana mesin canggih diperlihatkan di sana. Ada merek-merek dari Jepang, dari Eropa, tapi memang yang menguasai adalah Cina. Cina memang sangat maju banget. Padahal baru datang dan kita langsung diperlihatkan mesin-mesin yang canggih, di mana pada waktu masuk ke pintu gerbang sudah melihat beberapa pekerjaan mesin-mesin yang canggih ini tadi. Jadi kunjungan saya ke salah satu laundry di China juga yang menanganin 30.000 pieces per hari. Seperti apa 30 pieces per hari ditangani cuma 20 orang. Wah, oke. Mesin-mesinnya canggih, jadi kalau teman-teman terutama laundry corporate atau laundry B2B, business to business, bisa melihat mesin-mesinnya canggih, sudah minim manusia. Manusia itu paling mengerjakan sedikit hal, semuanya diserahkan kepada mesin. Jadi kalau ada mesin cuci, mesin pengering yang gede-gede, kita bisa melihat bahwa kayak ngerjain linen misalnya, linen di hotel, di rumah sakit, kita biasanya nyetrika segitu banyaknya nggak perlu setrika lagi. Semua udah pakai flat ironer. Bahkan untuk ngelipetin towel, ngelipetin handuk ya, ngelipetin linen, ini semuanya sudah dikerjakan oleh mesin. Keren, keren. Dari beberapa titik yang kita lewatin pun akhirnya kita juga bertemu dengan alat canggih payment system di booth-nya Haier. Nah, di booth-nya Haier itu kita bisa melihat bahwa ada mesin canggih di mana biasanya kalau di laundry self service itu kan taunya kan laundry coin, laundry card atau QR code. Nah, cuman atau salah satu atau salah dua. Nah, pada waktu di Cina kemarin produknya EQ-Link kalau nggak salah, itu dia bisa tiga-tiganya bisa dikerjakan bareng. Di EQ-Link ini kita bisa menyeting bahasanya pakai beberapa bahasa, bahkan lebih dari 10 bahasa. Bahasa Indonesia ada, bahasa Inggris sudah pasti, Cina, Jepang, Korea, ada semuanya, bahasa Arab ada dan sebagainya. Secanggih itu. Pembayarannya, e-walletnya semuanya lengkap. Mau pakai e-wallet yang di Cina atau memang diintegrasikan di Indonesia. Infonya sih bisa diintegrasikan di Indonesia. Kita bisa melihat inovasi lagi untuk nyuci sepatu. Jadi nyuci sepatunya manual, yang biasanya selama ini pakai tangan manual itu sudah dikerjakan dengan sikat.
Nah, di hari yang kedua kita datang lagi ke Expo Laundry. Mulai keliling lagi hari kedua di Expo Laundry tadi. Kita melihat-lihat lagi apa aja yang memang ketemu di hari pertama yang memang kita bisa bawa ke Indonesia. Salah satunya adalah alat melihat textile care, termasuk melihat fabric care dan melihat noda. Jadi ada alat kayak kaca pembesar gitu, tapi dimodifikasi. Itu bagus banget. Nah, itu kita bawa untuk kita riset di Indonesia. Kemarin coba kami kasihkan ke Mas Taufik setelah pulang dari Cina untuk di-review. Nanti suatu saat kita bisa review bareng hasilnya seperti apa. Karena alatnya kayaknya sederhana, tapi sangat optimal, sangat impactful banget bagi kita pengusaha laundry, terutama yang memang menanganin laundry satuan yang biasanya noda itu sampai ya berapa mili pun itu bisa kita lihat dan kita bisa treatment dengan baik seperti itu. Nah, setelah kita jalan di Expo Laundry, akhirnya kita dijemput oleh bis dan ada 3 bis. Saya dapat info sekitar 100-an orang dari beberapa negara datang ke pabrik ini. Pabriknya namanya adalah Kingstar. Nah, pabrik Kingstar ini ternyata memang pabrik ini spesialis untuk membuat mesin tunnel. Mesin kayak mesin rumah sakit yang gede banget. Jadi prosesnya dalam satu kali cycle bisa 200 kilo sampai 1 ton. Jadi satu cycle langsung gede. Dan saya dengar kemarin bisa mengerjakan 18 mesin tunnel dalam sebulan. Keren banget. Di hari ketiga, kami mulai keliling ke pabriknya Kingstar. Jadi hari pertama, pagi hari setelah kita breakfast, kita ada sharing session. Jadi ada materi di dalam kelas, mereka CLM atau Kingstar ini mengerjakan mesin-mesin apa. Jadi mereka present di dalam satu ruangan, kita dikasih penjabaran mesinnya seperti apa dan sebagainya. Setelah materi selesai, kita ada jadwal untuk kunjungan ke pabriknya. Pada waktu kunjungan ke pabriknya, kita bisa melihat proses produksinya seperti apa. Enaknya di Cina dibanding pada waktu kita datang ke Amerika yang di pabriknya Whirlpool atau Maytag, di Cina itu enaknya kita bisa nge-shoot seperti kemarin kita kunjungan di Thailand ya. Pabriknya Image Thailand itu malah diperbolehkan nge-shoot dari awal hingga akhir. Dengan kami mendokumentasikan, teman-teman bisa melihat nih, oh ternyata benar pekerjaannya dikerjakan dengan sangat profesional ya. Ada beberapa area yang boleh di-take gambarnya, ada beberapa area yang nggak boleh di-take. Tapi kita beruntung, kita bisa melihat semuanya di sana, mesin-mesinnya seperti apa, bahannya gimana, terus nanti spare part-nya kayak gimana. Biasanya isu kita adalah spare part, ketersediaan spare part seperti apa. Kalau di Cina katanya semuanya aman. Kalau memang bisa adalah spare part-nya ada di pasaran. Nah, itu lebih keren lagi. Keren ya untuk para pengusaha laundry, ini yang pasti dicari seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke pabriknya Blue Whale. Nah, teman-teman sudah nonton YouTube saya yang sebelumnya, saya pernah mereview mesin keren ekspor ke beberapa negara di Eropa, Amerika, dan sekarang masuk ke Asia Tenggara. Malaysia sudah ada, terus Indonesia mulai kita pakai. Nah, Apik Management termasuk yang pertama memakai mesin Blue Whale ini. Less Worry adalah laundry yang pertama pakai. Terus ada beberapa laundry yang memang sudah mulai pakai Blue Whale. Sebelum kami berangkat ke Cina, kami sempat ada pertemuan mengulik mesin Blue Whale itu kelebihannya apa, kelemahannya apa. Jadi kami pun sebagai Apik Group, entah Apik Management, entah Resik Supermarket Laundry yang menjual mesin, kita ngecek dulu mesin ini beneran bagus apa tidak sih. Akhirnya kita review bersama Pak Guntarto seperti biasa, spesialis untuk teknisi, ngecek, bongkar semuanya kayak gimana, dalemannya keren, jadi spesifikasinya oke dan sebagainya. Yang jadi masalah ternyata kemarin settingannya. Jadi ada beberapa settingan yang memang kita harus ubah. Dan itu kita coba validasi pada waktu datang ke pabriknya Blue Whale di Cina. Jadi kita ketemu sama bosnya, sama ownernya pabrik di Cina untuk mengkonfirmasi, memvalidasi terkait mesin Blue Whale ini seperti apa. Beneran sekeren itu nggak sih yang katanya bisa mengeringkan baju 10 kilo, 8 sampai 10 kilo dalam waktu 40 menit atau 50 menit. Nah, itu kita coba konfirmasi dan sebagainya. Di kantor kami sendiri, termasuk di Resik Supermarket Laundry, kita sudah coba testing. Hasilnya gimana? Kalau pakai settingan 35 menit bisa berapa kilo kering? Kalau 40 berapa kilo kering? Kalau pakai 50 menit
kira-kira berapa kilogram kering. Nah, balik lagi ke Blue Whale. Jadi pada waktu kita datang ke Blue Whale, kita akhirnya juga jalan-jalan juga ke pabriknya. Kita melihat-lihat di dalam seperti apa pada waktu mereka membuat mesinnya seperti apa, orderan yang masuk Indonesia gimana. Blue Whale, wah keren. Jadi kalau di brand lain memang teman-teman mungkin pernah dengar ada MyPro, terus ada lagi Haier. Nah, itu mirip-mirip teman-teman, sama. Jadi mereka kayak OEM gitu, mengerjakan itu semuanya karena memang untuk beberapa daerah atau beberapa negara mereka pakai brand berbeda-beda. Termasuk saya coba ambil kembali file pada waktu kita kunjungan ke Thailand. Jadi pas ke Thailand ke pabriknya Image juga sama. Pada waktu dikirim ke Amerika Serikat, mereka pakai brandnya berbeda. Dikirim ke Eropa pun ada permintaan dengan brand berbeda. Nah, itu biasanya memang pabrik OEM. Jadi kita minta tolong di satu pabrik untuk mengerjakan pekerjaan itu tadi dan sebagainya. Yang menarik lagi adalah saya berkesempatan untuk melihat dan meliput dan diizinkan untuk memvideokan, mendokumentasikan pada waktu mereka trial mesinnya selama 24 jam berturut-turut sesuai targetnya mereka. Jadi mesinnya ada berapa macam, ada mesin cuci khusus, ada berapa kapasitas gitu. Terus mesin pengeringnya pun juga ada berapa kapasitas. Nah, kalau teman-teman melihat di sana, ada yang angkanya 14.000, ada yang angkanya 8.000, itu menandakan cycle. Berapa kali mereka melakukan pekerjaan. Misalnya kalau mencuci, sekali mencuci atau sekali cycle butuh 2 kali peras. Berarti satu life cycle, satu kali cycle itu butuh berapa menit, butuh berapa kali bilas dan sebagainya. Nah, ada 14.000 dan sebagainya itu tadi, itu adalah cycle-nya. Dan dia udah ngetes, itu ada yang sudah sampai hampir 15.000 cycle atau 4 bulan berturut-turut nggak dimatikan. Dan sempat dites untuk dicabut langsung 0, berarti kan artinya mereka nggak main-main terhadap angka itu. Jadi itu juga menunjukkan bahwa ini loh mesin saya kualitasnya yang benar-benar keren. Nah, itu loh, mereka pengen menyampaikan pesan bahwa Blue Whale itu life cycle-nya atau cycle dari mesinnya lebih dari 20.000 cycle pun masih aman, atau di atas 15.000 cycle itu kan setara dengan 5 bahkan sampai 15 tahun. Nah, teman-teman hitung sendiri aja, kalau sehari dipakai misalnya 10 cycle, terus setahun itu butuh sekitar 356 hari atau 365 hari atau 300 hari aja lah biar gampang ngitungnya. Misalnya itu udah berapa cycle. Kalau dalam setahun aja 300 cycle, misal nih nggak dipakai tiap hari ya, tapi 300 hari aja, 300 dikali 10 berarti kan 3.000 cycle. Nah, 3.000 cycle kalau dia memang lebih dari 15.000 berarti kan lebih dari 5 tahun. Mesin Cina aja keren-keren banget. Setelah kita masuk untuk ngetes mesin, kita akan coba membandingkan mesin ini berapa kilo sih keringnya dan sebagainya. Jadi kita juga ngetes, nyuci baju-baju yang ada di sana, dicuci terus dikeringin. Misalnya ada yang 15 kilo, itu dalam waktu misalnya cuma 10 menit, 15 menit karena mesinnya gede-gede. Nah, itulah fungsinya teman-teman biar memahami kenapa sih banyak laundry atau terutama di luar negeri yang sering kita tonton di TV-TV atau di YouTube ya, mesinnya gede-gede dan itu harganya mungkin 3 kali lipat, 4 kali lipat dengan mesin semi komersial yang ada di yang kita punya, yang kita lihat di Indonesia. Kenapa sih pakai mesin kayak gitu? Ternyata durability, daya tahannya, durability-nya emang keren banget, bahwa lebih dari 15.000 cycle, bahkan ada yang sampai 50.000 cycle lebih. Jadi emang disetting untuk heavy duty ya. Jadi emang berat, pekerjaan berat dan sebagainya. Nah, itu jadi kunci teman-teman kenapa sih kok ada orang buka laundry pakai mesin rumahan, mesin semi komersial, sampai mesin industrial. Semuanya ada tujuannya. Yang penting teman-teman tetap bisa menghitung kapasitas produksinya dalam sehari seberapa dan kelihatannya dari sisi investasi seperti apa. Karena kalau dihitung misalnya 15.000 cycle dibanding mesin rumahan yang cuma 3.000 atau 5.000 cycle, selisihnya kan sudah 5 kali lipatnya atau 3 kali lipatnya. Teman-teman bisa ngitung aja. Kalau harganya cuman selisihnya 2 kali lipat ya saya mending yang 15.000 cycle atau bahkan yang 50.000 cycle misalnya seperti itu. Setelah kita berkunjung ke Blue Whale, kita ditunjukkan ke laundry satuan premium yang mengerjakan 30.000 pieces per hari dan dikerjakan, ini yang menarik, dikerjakan cuma 20 orang. Wih, labornya, pegawainya cuma 20 orang.
Keren. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa di laundry satuan ini yang dia mengerjakan dari beberapa outlet yang ada di Cina, dikerjakan cuma 20 orang. Jadi semuanya mengandalkan mesin, tapi tidak menurunkan kualitas hasilnya. Itu keren banget. Oke teman-teman, jadi saya harus bercerita di Cina, entah di Shanghai, entah hampir semua kota di Cina, saya mendengar bahwa, dan saya tidak pernah melihat ada laundry coin. Saya tidak pernah melihat laundry kiloan. Saya coba konfirmasi ke Raymond yang dari Blue Whale, emang di sini nggak ada laundry kiloan atau laundry coin ya, atau self service? Nggak ada. Mereka bikinin sistem itu dijual ke luar negeri semuanya. Karena orang Cina itu ternyata mesin-mesin di rumahnya aja udah kayak mesin laundry. Mesin-mesin di rumahnya aja sudah kayak mesin laundry. Jadi nyuci ngeringin ya udah di rumah aja. Mereka yang paling rame, potensi masih bisa marketnya gede adalah laundry premium, laundry satuan yang nggak bisa dikerjakan di rumah. Seperti jaket untuk musim dingin misalnya, sepatu, terus helm misalnya, dan lain-lain yang memang butuh treatment khusus. Mereka baru ke laundrynya laundry premium. Makanya kenapa yang gede semakin gede. Dulu saya pernah dengar Miss Liu ya, yang dari Fornet di Cina juga, dia punya 1.500 titik di Cina. Tahun 2000 berapa dia? 2018, 2019 pas saya ketemu di Laundry Awards ya, Indonesia Best Practice Laundry Awards kan, beliau kita undang sebagai salah satu jurinya. Beliau bercerita 1.500 titik yang beliau bangun di Cina. Satu titiknya investnya 3 miliar. Ngeri banget, dan dia menguasai di sana. Pas kemarin datang ke salah satu laundry, namanya lupa bahasa Cina, nanti bisa ditonton di sini ya, lihat ya, ini laundry, nama laundrynya. Itu aja bisa mengerjakan 30.000 cycle per hari. Oke, dari sisi masuknya kita udah diperlihatkan canggihnya mereka ngecek satu-satu. Setelah disortir di depan, dicek satu persatu, akhirnya masuk ke ruangan cuci. Mesin cucinya juga macam-macam. Ada yang mesin dry clean ada sendiri, yang gede-gede, yang warnanya ungu-ungu pintunya itu. Terus ada mesin wet cleaning ada sendiri. Terus ada mesin cuci untuk laundrynya ada sendiri. Bahkan untuk treatment sebelum masuk ke mesin cuci ada sendiri. Jadi SOP-nya ada yang dikerjakan dulu, dicuci dulu, baru di-spotting. Ada juga yang di-spotting dulu baru dicuci. Jadi memang dia punya beberapa SOP untuk mengerjakan di sana. Ini menarik. Dan pegawainya nggak banyak. Semuanya conveyor teman-teman. Coba lihatin semuanya itu. Dan kerennya lagi, jam 5 sore sudah pulang pegawainya. Terus kita melihat ada satu area yang itu untuk treatment luxury item ya, luxury item. Misalnya kayak sepatu yang mahal, yang branded, tas branded. Nah itu ada area yang sendiri, tidak dicampur dengan pekerjaan yang sepatu-sepatu biasanya. Nah itu juga menarik. Kita bisa melihat di area untuk mencuci sepatu, treatment sepatu aja ada berapa area, dan kita bisa lihat teman-teman bahwa di situ ada dryer untuk sepatu. Nah itu mereka juga punya teknologi sendiri untuk mengeringkan sepatu seperti apa. Berapa ratus sepatu sehari yang dia kerjakan. Sebanyak itu dalam ruangan. Keren ya. Kita geser sebelahnya, ada customer service-nya teman-teman. Jadi di situ yang menarik, meskipun dia ada berapa ratus cabang, berapa ratus outlet, itu ada customer service-nya. Jadi orang mau komplain, orang mau nanya sesuatu, itu ada customer service-nya. Jadi di sampingnya customer service tadi ada tempat setrika juga. Jadi setrikain satu-satu, terus nanti langsung digantung. Konveyor jalan terus. Terus setelah dari atas kita coba turun, kita lihat lagi bahwa ternyata semua baju itu sudah otomatis langsung sesuai dengan tracknya. Outlet A, B, C, D, E udah nggak manual, bukan orang yang nyangkut-nyangkutin. Semua by system, RFID, teknologi canggih banget. Inilah disruption-nya di bisnis laundry ya. Kita jangan terlalu terlena bahwa ya laundry nggak mungkin lah nggak ada tukang setrika. Coba teman-teman sekarang di Expo Laundry yang di Cina aja sudah menciptakan alat untuk ngelipetin baju rumahan. Meskipun nggak secepat kita ngelipetin ya, tapi suatu saat mereka juga akan menciptakan itu. Kita coba bayangin aja, dulu TV gede-gede, tabung gede kayak gitu dan sebagainya. Sekarang tipis-tipis TV. Orang dulu bawa HP gede-gede, tebel-tebel. Nah, sekarang tipis-tipis kayak gini. Nah, kita jangan terlena terhadap perkembangan teknologi yang semakin kenceng, semakin luar biasa. Oke teman-teman,
teman-teman, tadi kita sudah sharing beberapa titik yang kita sudah kunjungin. Dari yang pertama tadi tentang Laundry Expo selama 2 hari, terus ada kunjungan kita ke Kingstar. Terus yang berikutnya setelah dari pabriknya Kingstar dan CLM, kita ke Blue Whale. Kita kunjungan 2 hari juga ke beberapa titiknya Blue Whale. Kita dilihatin pabriknya beserta konsepnya seperti apa, dan juga kita datang ke laundry premiumnya yang pakai mesinnya Blue Whale. Jadi semua peralatan dari Blue Whale secanggih itu. Nah teman-teman, kalau pengen bertanya atau pengen tahu mesinnya seperti apa, bisa datang ke Apik Management di kantor kita yang di Pejaten, bisa ngelihat mesinnya, atau bisa langsung datang ke Les Worry yang di Bangka Kemang juga bisa, cabang kita yang pertama, dan bertanya ke Resik Supermarket Laundry. Kontaknya ada di sini semuanya ya teman-teman ya. Silahkan kontak ke Resik Supermarket Laundry di cabang-cabang seluruh Indonesia. Ada 6 cabang di Indonesia, teman-teman tinggal kontak atau kontak ke call centernya Resik Supermarket Laundry Pusat. Misalnya kalau teman-teman dari Pontianak akan dihubungkan ke Pontianak, dari Palembang dihubungkan ke Palembang, Palu ke Palu, Bandung, dan sebagainya, seperti itu. Teman-teman, ini kan kita berbicara tentang inovasi, teknologi yang luar biasa dan sebagainya. Nah, saya akan mengajak teman-teman juga untuk hadir di Laundry Innovation Summit yang akan dilangsungkan oleh Apik Group nanti di bulan Desember. Catat bulan Desember ya teman-teman, Laundry Innovation Summit. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa hasil kunjungan saya ke beberapa negara dari Korea Selatan, Amerika, Cina, Thailand, Vietnam, dan sebagainya, saya akan share ke teman-teman bagaimana pertumbuhan dan perkembangan bisnis laundry di negara-negara tersebut dan apakah akan diterapkan di Indonesia. Pematerinya udah pasti oke, kita pilih yang terbaik untuk memberikan impact yang luar biasa untuk bisnis Bapak Ibu semuanya. Dari sisi systemizing, operation ya, itu nanti ada pembicaranya sendiri, ada yang dari branding, jadi tentang masalah branding, tentang masalah marketing, nanti juga ada pembicaranya. Kalau Bapak Ibu pengen belajar tentang digital marketing, nah itu juga ada pematerinya. Terus ada materi lagi tentang innovation dan disruption, jadi disrupsi apa sih yang terjadi di bisnis laundry ini? Inovasi apa yang kita kembangkan dan sebagainya. Terus dari sisi investor gimana? Ekonomi outlook atau bisnis laundry outlook 2025 seperti apa? Ada 6 pembicara di Laundry Innovation Summit selama 2 hari nanti di bulan Desember. Kalau teman-teman penasaran dan pengen ikut, silahkan booking dari sekarang. Harganya tiket pasti jauh lebih murah early bird saat ini dibanding nanti rebutan dengan 500 sampai 700-an orang yang akan hadir di sana, yang pasti akan memberikan impact yang positif bagi bisnisnya Bapak Ibu semuanya. Nah, kalau teman-teman pengen ikut kelasnya Fundamental Business Laundry, Daily Laundry Operation, ataupun Advanced Training, teman-teman bisa hubungi Apik Academy. Kontaknya ada di bawah ini, silahkan hubungin kami di Apik Academy. Nah, kalau teman-teman sudah menjadi klien kami di Apik Management dan alumni Apik Academy, pastikan teman-teman gabung di Apik Community, karena kita sudah mulai ada beberapa kegiatan di Apik Community itu sendiri. Jadi tadi sudah kita rangkum semuanya, teman-teman tinggal pilih mau activation di kegiatan mana aja bersama kami dan bersama grup kami di Apik Group, seperti itu. Bagaimana teman-teman? Sudah dapat banyak insight dari sharing saya selama 6 atau 7 hari ya, 6 hari ya, berarti 6 hari selama di Cina. Mudah-mudahan teman-teman dapat insight baru. Kalau kita butuh diskusi, silahkan sampaikan dan komen di bawah ini atau bisa follow Instagram kita. Saya Apik Primandia undur diri, sampai jumpa lagi. Terima kasih.